Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adista Vera Tantia. Saya dari akuntansi B 2019. NIM saya 72114191882. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 Sistem Informasi Manajemen. Bab ke-9, Keamanan Informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi adalah kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan: perusahaan melindungi data dari informasinya dari penggunaan orang-orang yang tidak berwenang, sedangkan ketersediaan menyediakan data dan informasi tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, integritas: semua sistem informasi harus memberikan prestasi akurat dan sistem fisik yang disediakan. Ancaman. Ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman keamanan informasi dan ancaman internal dan eksternal. Ancaman keamanan informasi: orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber dari informasi perusahaan. Sedangkan ancaman internal dan eksternal: ancaman internal mencangkup bukan karena karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan jauh lebih membahayakan bandingkan dengan eksternal. Jenis ancaman: ada virus, worm, Trojan horse atau kuda Troya, ada adware dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi diri sendiri tanpa dapat dimatikan oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program boot sektor lain. Sedangkan worm tidak dapat direplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebar dari salinan email. Sedangkan kuda Troya tidak dapat mereplikasikan atau mendistribusikan diri sendiri. Si pengguna menyebabkan sebagai suatu perangkat, dan ada adware memunculkan prestasi-prestasi iklan yang mengganggu, sedangkan spyware mengumpulkan data dari mesin pengguna. Resiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pengungkapan informasi yang tidak terorientasi dan pencurian, hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terorientasi. Kejahatan tipe ini contohnya hacker yang memandang keamanan informasi sebagai suatu tantangan yang harus diatasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terorientasi dan penolakan layanan. Seorang dapat merusak atau menghancurkan piranti keras atau piranti lunak. Yang kelima, modifikasi yang tidak terorientasi. Perubahan dapat dilakukan data, informasi, dan piranti untuk perusahaan. Persoalan e-commerce yang ada dua. Yang pertama, kartu kredit sekali pakai. Yang kedua, praktikkan keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Pengendalian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan keempat, menganalisis keamanan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi ada 5. Yang pertama,
inisiasi proyek, yang kedua penyusunan kebijakan, yang ketiga konsultasi dan persetujuan, yang keempat kesadaran dan edukasi, yang kelima penyebarluasan kebijakan. Pengendalian, definisinya adalah mekanisme yang ditetapkan baik untuk melindungi perusahaan dan dari resiko atau untuk meminjamkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknik, pengendalian ini terjadi suatu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa penyusunan sistem. Pengendalian akses ada 3, yaitu identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Sistem deteksi gangguan, peranti lunak proteksi virus yang telah dibuktikan efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Yang kedua, peralatan predikasi ancaman dari dalam telah disusun sedemikian sehingga dapat mempertimbangkan karakter seperti posisi seorang di dalam perusahaan, akses dalam data yang sensitif, kemampuan untuk mengubah peranti keras, jenis aplikasi yang digunakan, file yang dimiliki, dan pengguna protokol jaringan tertentu. Firewall secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang dibersihkan dari data sensitif ke data informal. Yang kedua adalah pengendalian kriptografis. Data informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengguna yang tidak terorientasi dari kriptografis. Sedangkan pengendalian fisik, perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga dari tahap tinggi dengan cara memutuskan komputernya di tempat terpencil, jauh dari kota, jauh dari wilayah terpencil. Pengendalian formal mencapai tingkat pengendalian yang tepat, mendukung pemerintah dan industri, peraturan pemerintah, standar industri, sertifikat proporsional, asosiasi audit sistem dan pengendalian, konsorsium sertifikat keamanan sistem informasi internasional, dan institut sains. Manajemen keberlangsungan bisnis, definisi aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem dan informasi. Rencana darurat menyebut cara-cara untuk akan menjaga keamanan karyawan jika terjadi bencana. Rencana cadangan, redundasi, keberagaman, dan mobilitasi. Rencana catatan penting, dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan opsi dari magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Sedangkan rencana catatan penting. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.